Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lalu ketika kita membahas memahamkan hikmah yang ke-10 yang lalu dari kitab Al-Hikam, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada hikmah ke-10 yang lalu yang sudah kita pahami adalah bahwa semua amal dan ibadah adalah seperti kerangka tubuh saja, seperti jasad, seperti badan yang belum memiliki ruh, maka dia masih dianggap sesuatu yang mati. Baru kemudian disebutkan ada penuruh yang akan menghidupkan badan, jasad, kerangka tubuh tadi, atau yang disebut dengan amal dan ibadah itu sebagai ruhnya adalah wujudu sirril ikhlasi fiha. Jika terdapat rahasia keikhlasan ketika mengerjakan amal ibadah itu. Kalau ada sir ikhlasnya, rahasia ikhlas, artinya ikhlas itu tersembunyi. Kalau itu ada, walaupun dia tersembunyi, maka semua amal dan ibadah itu hidup. Karena ada jasadnya, ada rohnya, ada badannya, ada nyawanya. Tapi kalau ikhlas itu tidak terdapat pada amal dan ibadah itu, maka amal ibadah itu diibaratkan cuma kerangka tubuh saja, cuma badan jasad saja. Maka seolah-olah dia hanyalah merupakan mayit, dia hanya merupakan jenazah saja. Maka sampai ada pendapat yang mengatakan kita ini sesungguhnya adalah hanya mayit yang sedang tegak berdiri. Kita ini hanya merupakan jenazah yang sedang berjalan, tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Maka yang lalu kita diingatkan betapa pentingnya menitipkan adanya rahasia keikhlasan di dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Apa yang dimaksud dengan ikhlas itu, yang lalu pun secara sederhana sudah kita pahamkan. Jika kita melakukan setiap amal dan setiap ibadah semata-mata kita kerjakan karena Allah, itulah ikhlas itu. Jika bercampur dengan yang lain-lain, bukan cuma karena Allah, tapi ada yang lain. Bukan cuma karena patuh dan taat kepada Allah, tapi dikarenakan yang lain. Yang lain itu bisa jadi dikerjakan karena makhluk Allah, dikerjakan karena manusia lain. Makhluk dan manusia lain itu bisa diartikan juga mengerjakannya karena malu sama mertua misalnya. Hilang keikhlasan itu. Kita khawatir nanti waktu mertua tidak ada di rumah, merdeka kata dia. Jadi bukan karena Allah, atau misalnya karena seseorang, atau juga karena tetangga, atau juga karena yang lain-lain. Maka itu sesuatu yang akan merusak keikhlasan dalam beramal dan beribadah tersebut. Maka setiap kita harus berjuang. Ya, harus berjuang. Ini kita lakukan karena Allah dalam kondisi apapun. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita sama mengerjakannya, tidak beda. Nanti kalau berbeda, nah keikhlasan itu tergambar di sana. Ketika ke masjid, rapinya minta ampun, bagus. Tapi ketika nanti sholat sendiri, tidak ada orang, singlet yang sudah bau naga pun dipakai sholat. Itu yang jangan, ada perbedaan sikap.
Ketika dilihat orang dengan tidak dilihat orang, sikapnya berbeda. Jangan. Kalaupun sholat sunat sendiri di rumah, lakukan kayak mana ketika kita mau ke masjid. Jangan sampai ketika kita berwuduk di masjid dilihat orang depan umum, tenangnya minta ampun. Tapi begitu nanti berwuduk di rumah, kecepok selesai. Jangan. Itu sikap itu menggambarkan bahwa kita masih butuh perhatian orang lain. Kita masih butuh itu penilaian orang lain. Itu yang jangan sampai ya ada sama kita. Nah, baru kemudian bagaimana cara melatih keikhlasan itu agar dia bisa ada dalam setiap amal dan dalam setiap ibadah kita. Kita akan lanjutkan pada hikmah yang ke-11 untuk melatih itu. Pada hikmah yang ke-11 disebutkan, idfin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Yang dimaksud dari kalimat ini adalah idfin, artinya tanamlah, atau bahasa agak vulgarnya kuburlah. Tanamlah, kuburlah. Boleh juga diartikan dengan makna yang halusnya, sembunyikanlah. Jadi dikubur itu supaya tidak nampak maksudnya. Ditanam itu supaya tidak kelihatan. Supaya dia tersembunyi. Maka idfin, kuburlah, bisa diartikan begitu. Tanamlah juga bisa, atau sembunyikanlah. Wujudaka, wujudmu. Wujud itu artinya ada. Wujudaka, wujudmu, yang dimaksud adalah keberadaanmu. Keberadaan kita nih. Bisa diartikan juga dengan wujudaka itu, keadaanmu tadi itu, yang dimaksud adalah amalmu, ibadahmu. Jadi kuburlah, tanamlah, sembunyikanlah wujudmu, keberadaanmu, amalmu, ibadahmu. Fi ardil humul, fi ardi, karena tadi maknanya tanam, ardi itu bumi, ardi itu tanah, di dalam tanah, di dalam bumi. Artinya di tempat yang bisa disembunyikan. Jadi kuburlah, tanamlah, sembunyikanlah keberadaanmu, amalmu, ibadahmu di tempat, di tanah, di bumi, di tempat yang paling tersembunyi. Itu maknanya. Al-humul. Al-humul itu bermakna, ardil humul itu bumi yang paling dalam. Ardil humul itu bumi yang paling dalam. Jadi nanamnya jangan dangkal, nanti mudah. Makanya kata orang kalau nanam bangkai ayam dalam-dalam, bangkai kucing dalam-dalam. Kenapa? Nanti bisa dikorek sama si guguk. Tahu si guguk? Apa Pak? Dok. Nanti bisa dikoreknya. Maka tanam dalam-dalam tuh. Fi ardil humul, tanam keberadaanmu, wujudmu, amalmu, ibadahmu di tempat yang paling dalam. Jangan dangkal nih. Sudah sembunyikan dalam-dalam. Jangan dangkal. Terkecuali kalau memang berupa amal atau ibadah yang tidak bisa disembunyikan. Karena ada amal ibadah itu amal ibadah syiar namanya.
Seperti misalnya berkurban, itu diperlihatkan, tapi menyangkut kitanya tetap masih bisa disembunyikan. Kemudian misalnya lagi sholat hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha, utamanya memang di masjid atau di lapangan. Kalau masjid sudah tidak muat, ada lapangan di lapangan, kemudian nanti ada khutbah di sana. Walaupun boleh dilakukan secara sendiri, tapi kerugiannya banyak. Kalau sholat hari rayanya sendiri, tidak dapat pahala berjamaah dan tidak dapat pahala khutbah. Itu kerugiannya. Tapi kalaupun kita lakukan dengan cara berjamaah di lapangan misalnya, tidak bisa disembunyikan, tapi niatnya masih bisa kita bersihkan. Keberadaan jasad kita mungkin yang tidak bisa kita sembunyikan. Seperti juga bagi laki-laki misalnya sholat Jumat, itu juga tidak bisa disembunyikan. Bagaimana mau menyembunyikan sholat Jumat? Wah, kita pakai gamis yang ada tutup kepalanya, Ustaz. Kita tutup kepala kita dari rumah sampai ke masjid. Tidak juga begitu. Atau kita masuk karung, Ustaz. Di masjid nanti baru kita buka. Atau kita pakai baju jas hujan, Ustaz. Tidak juga. Jumat itu memang harus ke masjid. Tidak bisa disembunyikan di hutan, disembunyikan di gunung, tidak bisa. Harus dilakukan di masjid. Maka ini termasuk hal-hal yang khusus, tidak banyak. Kebanyakan justru amal ibadah itu disembunyikan. Bahkan ada amal ibadah yang paling sembunyi, sehingga dia disebut sebagai amal sirriyah, amalan yang paling rahasia. Apa itu? Puasa. Maka kalau ada orang puasanya diketahui orang, wah, ini sudah memang puasa transparan namanya. Ya, terbuka, semua orang tahu akhirnya. Itu yang jangan sampai dah. Semua orang akhirnya tahu, sembunyikan. Dia memang ibadah tersembunyi, jangan diperlihat-lihatkan. Tapi itu tadi, gangguan keikhlasan datang. Begitu dia selesai sahur untuk puasa, alhamdulillah hari ini bisa sahur dan puasa Senin pada hari ini. Aturannya orang nggak tahu, jadi tahu. Siangnya ada yang nelpon, nonet, assalamualaikum, katanya. Kenapa lemas amat nih, sakit ke? Katanya. Enggak, hari ini puasa bah. Yang tersembunyi sekalipun dia tunjukkan, jangan. Justru kalau dia mau tertunjukkan, kita sembunyikan sekuat tenaga kita. Karena memang dia ibadah yang paling sirriyah, paling rahasia. Habis sholat tahajud malam, nggak ada yang tahu. Suami pun nggak tahu. Anak-anak nggak ada yang bangun, nggak ada yang tahu. Tapi ternyata di luar rumah, sedunia maya tahu. Kenapa? Selesai tahajud, dia ambil handphonenya. Alhamdulillah, malam ini bisa bangun awal dan sudah selesai mengerjakan tahajud sama witir 11 rakaat. Dunia maya tahu, padahal suaminya sendiri tidak tahu. Awas itu. Terpancing, ada di dalam, tukang pancing di dalam ini ada, dipancing-pancingnya supaya keluar, pancing-pancingnya. Aturannya, anaknya kelas 4 SD, juara 1 di kelas,
Yang tahu cuma teman sekelas sama guru-guru dan keluarga. Ternyata sedunia maya tahu anaknya juara kelas 4. Wah. Sembunyikan. Tadi kubur dalam-dalam. Ya, yang bisa kita sembunyikan. Jangan malah yang semestinya disembunyikan, dipamer-pamerkan. Kayak mana lagi kalau yang tidak bisa disembunyikan? Jangan sampai hari ini tidak ada yang tahu jamaah di sini kayak mana wajah istri saya. Betul, Pak? Betul. Tapi ada orang tanggal lahir istrinya pun orang tahu. Ada orang istrinya ketika undangan wajahnya kayak mana, ketika istrinya wajahnya bulan tua kayak mana, tahu orang. Nggak ada kan yang tahu wajah istri saya kan? Ada enggak? Pak Effendi pernah ke rumah katanya. Itu istri yang keberapa? Belum pernah kan? Karena tidak pernah saya pamer-pamerkan, walaupun saya punya Facebook, saya punya TikTok, saya punya YouTube, tak pernah itu saya munculkan itu Bapak dan Ibu. Dan dia pun tidak saya beri izin pakai Facebook, tidak saya kasih, TikTok tidak saya kasih. Paling cuma WA lah sama kita, WA sama anak-anak sama keluarga. Itu pun saya ingatkan, awas, jangan bikin status di WA itu. Sekarang ngeri, cuma goreng ikan sarden masuk status, Pak. Padahal yang digoreng itu ikan sarden, Masya Allah, masuk status. Baru bisa bikin tape menaon, udah masuk status. Pakai kalimat pula itu, halo guys, manggil seluruh dunia pula dia. Pakai guys pula itu. Halo guys, hari ini kita bikin risoles goreng ini, kata dia. Awas, jangan ya, jangan dipamer-pamerkan, jangan ditunjuk-tunjukin. Coba tengok itu di media itu. Ya, tapi maklumlah mereka artis. Malah sambil saling beradu menunjukkan berapa sisa kasnya di ATM-nya. Itu tidak model kita, tidak tipe kita. Kita ada uang, orang tak melihat perubahan pada diri kita. Ketika kita tidak ada uang pun, orang tidak menyangka kita tidak punya uang. Bagaimana menyembunyikan itu? Ini kadang-kadang begitu dapat rezeki, dapat uang, satu kampung tahu sedang ada uang. Begitu nanti sedang ada masalah, tak ada uang, ada problem, satu kampung juga tahu. Kenapa? Ada piring terbang dari rumahnya. Jangan. Tadi, idfin, sembunyikan, kuburkan, tanamkan, wujudaka, keberadaanmu, amalmu, ibadahmu, fi ardil humul, di bumi yang paling dalam, di tanah yang paling dalam, di tempat yang paling tersembunyi. Baru kemudian disebutkan famana bata mimma, karena segala sesuatu lam yudfan, yang tidak ditanam, yang tidak dikuburkan, yang tidak disembunyikan, la yatimu nitajuhu, disebutkan la yatimu, tidak akan tamah, la yatimu, tidak akan sempurna, nitajuhu, perkembangannya, pertumbuhannya, hasilnya, itu jangan la yatimu, tidak akan sempurna. Pamer-pamerkanlah, hasilnya tidak akan sempurna. Minimal nanti ada riak di sana, ada pamer di sana, ada tadi
sirril ikhlasnya hilang dari sana. Itu dampaknya kalau tidak ditanam. Nah, Imam Ibnu Athaillah menggunakan kalimat kalau tidak ditanam, ya kalau tidak dikuburkan. Maka kita kalau ngambil contoh nih, ada dua batang ubi singkong, yang satu ditanam dengan baik seperti biasa, yang satu lagi dilemparkan saja, tidak ditanam. 3 hari sepekan tumbuh, bertunas, sampai pada akhirnya ada juga nampak orang batangnya, daunnya, bahkan pucuknya. Coba lihat perbedaannya. Yang tadi tidak ditanam memang tetap dikerjakan, tetap tumbuh dia, tapi paling-paling kita cuma dapat manfaat bisa merebus pucuk daun ubi saja. Begitu dia kita tarik, betapa mudahnya dia terbongkar dan tidak ada apa-apanya, karena yang tertanam ke dalam cuma akar-akar kecil saja. Tapi yang ditanam tadi, selain memang kita dapat pucuk daun ubinya, begitu dia dicabut, ternyata di dalamnya ada hasilnya yang paling utama, ubi singkong. Karena apa? Karena dia ditanam, sempurna hasilnya. Sementara tadi yang tidak ditanam hanya sebagian kecil saja dari seluruh hasil-hasil yang semestinya ada dari batang ubi yang ditanam tadi. Mulai sekarang, mana yang bukan ibadah syiar kita sembunyikan. Tapi kalau dia ibadah syiar, ya harus nampak, tapi tetap kita jaga dia, kita pelihara dia. Nampak, misalnya kita tidak tanam ke bumi yang paling dalam. Batang ubi tadi kita tusukkan di dalam tanah yang terbatas, misalnya di satu pot atau di satu plastik polybag, ya, kita tanam di sana. Itu walaupun dengan hasil yang terbatas, tapi tetap ada biasanya itu ubi yang menjadi hasilnya, walaupun dia bukan kita tanam di bumi secara langsung, tapi kita tanam dia di dalam pot dengan diberi tanah atau bumi tadi. Maka ini juga begitu, karena kan tadi kita sebutkan amal itu paling banyak amal yang bisa disembunyikan, bukan amal yang diperlihatkan. Kalau diperlihatkan tadi cuma itu yang kita sebutkan tadi, 5 rukun Islam. Sholat kebanyakan disembunyikan, puasa ya semuanya, karena dia memang ibadah yang tersembunyi. Apalagi zakat, cukup yang menerima yang tahu. Si penerima itu mau tidak mau dia tahu. Haji, umroh, cukuplah jiran tetangga yang mendoakan kita, yang tahu. Itu pun karena jangan sampai mereka kehilangan kita. Kemana Pak Anu? Setengah bulan gak nampak. Nah, orang kecarian. Supaya dia tahu, orang tahu, kita tidak ke masjid setengah bulan, kita undang mereka untuk datang ke rumah kita, memberikan doa-doa kepada kita, doa selamat, karena kita akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Cukup. Jangan sampai seluruh dunia tahu. Jangan sampai seluruh dunia tahu. Terkecuali kita diibaratkan begini. Jadi lilin jangan. Lilin jangan. Berapa lama satu lilin? Bisa 8 jam. Kalau kita bakar, hidupkan lilin 8 jam sampai dah. Katakanlah 8 jam.
dia menerangi orang, tapi setelah itu dia sendiri binasa, lenyap, hilang, habis. Tapi jadilah kalau bisa seperti sumber cahaya yang tidak akan hilang, tidak akan habis terbakar, tidak akan musnah, tapi orang lain tetap mendapatkan manfaatnya. Perbandingannya apa? Selama kita belum bisa benar-benar, ya, belum bisa membedakan benar-benar mana yang sifatnya syiar kepada orang lain, mana yang harus disembunyikan, dan mana yang kalau kita syiarkan, beritahukan kepada orang lain, amal ibadah itu menjadi rusak. Nah, itu yang jangan. Contoh misalnya, oh ini saya posting di Facebook Ustadz untuk memberikan pelajaran sama orang lain, Ustaz. Kembali tanya, memangnya status kita selama ini ngajari orang kah? Memangnya selama ini diri kita sendiri sudah bisakah kita selamatkan? Atau jangan-jangan dengan yang kita lakukan itu, kita terangi orang, tapi untuk kita sendiri amal ibadah itu akan menghanguskan, seperti lilin tadi. Tapi kalau kita selama ini memang fungsinya, katakanlah sebagai bola lampu, katakanlah kalau lebih besar lagi sumber cahaya matahari dan bulan, menerangi semesta alam, tapi dia sendiri tidak pernah berubah. Dia sendiri tidak pernah mati, gelap, redup, dan hilang cahayanya, tidak pernah. Kalau kita memang seperti itu, bolehlah. Silahkan posting, silahkan beri pelajaran kepada orang lain. Itu pun harus pandai membedakannya. Itu pun harus pandai membedakannya. Kalau Bapak dan Ibu misalnya melihat sesuatu, oh ini si Anu, tinggal kita tengok yang bikin ini si Anu atau bukan. Kalau orang lain yang bikin, berarti orang lain yang meneranginya, orang lain yang menjelaskan kepada orang lain, bukan dia. Tapi kalau misalnya ini dia juga yang buat ini dia yang merancang ini dia ternyata yang mengedit ini, berarti ada unsur dianya di dalamnya. Berarti dianya belum bisa menyembunyikannya. Misalnya, ini ada satu judulnya ini, katakan misalnya contoh, Ustadz Zulfan menyampaikan sesuatu dengan tenang, dengan wajah senyum, dengan wajah berseri bercahaya. Tengok, yang bikin ini saya atau bukan? Kalau yang bikin ini saya, berarti saya yang memuji-muji diri saya sendiri. Saya yang menyanjung-nyanjung diri saya sendiri. Bilang tersenyum, wajahnya bercahaya, bersinar, nyampaikannya lemah lembut. Dia seorang bikin itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu lihat, oh ternyata pengirimnya orang lain. Berarti bukan saya yang membuat kata-kata itu, tapi orang lain. Begitu cara kita melihatnya. Ada video sosok penuh inspiratif. Nampaklah video dia. Begitu kita buka, ternyata akun dia sendiri rupanya. Dia sendiri yang bilang sosok dia itu sosok inspiratif. Tapi kalau ada perbuatan kayak gitu, kita lihat ternyata akun orang lain yang menyebarluaskannya, berarti itu bukan dia yang
katakan menyanjung dia sendiri, memuji dia sendiri, mengagungkan dia sendiri, berarti bukan. Jadi bedakan memberikan pengajaran dengan kita yang masih belajar. Kalau kita yang masih belajar, jangan pula kita berlagak berikan pengajaran sama orang lain. Kita selamatkan dulu diri kita. Orang lain tak dapat pelajaran dari kita, terserah. Itu gak urusan kita. Tapi kalau yang bersangkutan atau kita justru selama ini orang yang memberikan pengajaran, banyak dia sampaikan misalnya di videonya, di YouTube-nya, di segala macamnya, karena memang selama ini tugasnya itu menyampaikan pengajaran itu. Maka itu yang tidak ada masalah. Maka dari itu ini yang harus kita berhati-hati, langkah untuk melatih tadi ya, melatih hikmah yang ke-10. Terdapatnya rahasia wujudu sirril ikhlas, terdapatnya rahasia keikhlasan dalam setiap ibadah kita, maka dituntun pada hikmah yang ke-11. Belajar menyembunyikan amal, belajar menyembunyikan ibadah, belajar menyembunyikan diri sendiri, belajar menyembunyikan katakan belajar tidak mencari popularitas, belajar tidak mencari supaya terkenal, supaya dikenal orang, supaya viral. Belajar seperti itu pelan-pelan. Terutama menyangkut amal-amal pribadi kita. Terkecuali kalau amal itu ya amal yang memang syiar, tidak masalah. Misalnya nih, saya foto nih, cerai. Lalu besok kita hadirilah pengajian rutin di Masjid Syekhul Islam. Nampak wajah-wajah Syekhul Islam. Ya, jangan lagi pakai di bawah. Disampaikan oleh dia seorang yang menyampaikan dia sendiri di situ. Atau jangan tadi fotonya tadi kalau thread kita undang orang tidak apa-apa. Tapi kalau fotonya kayak gini, apa namanya? Thread. Nah, lalu diberitakannya, itu sama dengan dia kepingin memberitakan diri dia sebenarnya. Dialah yang ada di situ. Dialah yang hadir di pengajian itu. Itu bedanya, Bapak dan Ibu. Ya, kurangi tentang kita. Kalau tadi syiar, tadi kita syiarkan gak apa-apa. Kurban syiarkan, hari raya sholat syiarkan. Apalagi pengajian syiarkan. Tapi diri kita jangan. Jangan sampai ada kesan di situ kita ingin mencari, katakan tadi, popularitas, mencari keterkenalan, mencari segala macam. Itu yang harus bisa kita bedakan. Insya Allah ini akan kita lanjutkan lagi nih, masih berlanjut nanti nih. Bagaimana cara? Nah, tadi bagaimana cara ikhlas? Kalau di sekarang nanti pertanyaan, bagaimana cara menyembunyikan amal itu? Bagaimana caranya agar kita bisa menyembunyikan, menguburkan, menanamkan amal-amal kita dan ibadah-ibadah kita? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada hikmah yang ke-12 pada pertemuan yang akan datang. Cuma Pak Ketua, saya mohon izin pekan depan kita istirahat 1 kali insya Allah sehubungan dengan pelaksanaan MTQ nasional yang menjadi tuan rumah Kalimantan Timur dan nanti dipusatkan di kota Samarinda, tidak jauh dari IKN. Saya mau nengok betul, memang mirip Garuda atau mirip kelelawar. Nah, saya mau lihat langsung nanti. Karena selama ini kan kita cuma nengok-nengok foto dikirim orang. Kata orang istana kelelawar, ada yang bilang wah segala macam. Nanti saya mau saksikan itu secara langsung. Jadi insya Allah tanggal 6 sampai tanggal 16, 11 hari saya ikut serta dalam kegiatan tersebut. Jadi malam Rabu depan kita istirahat 1 kali, kemudian malam Rabu depannya lagi kita sama-sama berdoa agar kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat pula.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, nanti kalau tidak ada Ustaz Mus Mulyadi, Pak Effendi lah jadi imam kita, karena saya nanti mau balik awal ya, tidak sampai habis ikut bersama kita di sholat sunnat ba'diyah isya kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad